Hadis yang panjang lebar tadi dijelaskan bahwasanya orang yang sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan 25 derajat. 25 derajat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menukil pendapat mengatakan bahwasanya 1 derajat perbandingannya dengan derajat yang lainnya adalah antara langit dan bumi. Jadi kalau seseorang bilang 25 derajat, mungkin yang dia bayangkan seperti tingkatan tangga, anak tangga, ya, sehingga kecil sekali. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Derajat di surga itu jauh sekali. Antara 1 derajat dengan derajat itu antara langit sama bumi. Seperti kita lihat sekarang, kita di bumi lihat ke langit begitu jauhnya. Dan sampai hari ini, bahkan sampai menjelang hari kiamat, mustahil ada manusia yang bisa menjamah langit dengan tangannya. Karena jauhnya jarak yang ada. Kita saja ke matahari itu sudah nggak mungkin menjangkaunya. Karena ya, suhu yang sangat panas dan jarak yang sangat jauh. Ya. Apalagi matahari berada di bawah langit pertama. Jadi nggak mungkin. 1 derajat kata beliau radhiyallahu anhu itu antara langit dan bumi jaraknya. Jadi jauh sekali. Apalagi kalau diberikan 25 derajat. Ya. Itu setiap sholat. Jadi kalau 1 hari kita sholat 5 waktu, berarti 25 kali 5. Dalam 1 hari, orang yang sholat di rumah bagi laki-laki dan orang yang sholat di masjid berjamaah, itu perbandingannya 25 kali 5. 125 derajat per harinya. Kalau kali 10 hari, 1200 ya, 50 derajat. Kalau sekali 1 bulan misalnya 30 hari, berarti 3750 derajat per 1 bulan. Kalau 1 tahun, kalau 10 tahun, berapa banyak jarak perbedaan antara orang yang sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian 10 tahun fase Madinah, semuanya penerimaan penyempurnaan agama Allah. Dan mengucapkan 1 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik, kalau seandainya mengucapkan 10 kali salam hormat diberikan 1 rahmat, maka sudah cukup. Karena rahmat Allah sangat luas, meliputi pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, maka tentu itu sudah mencukupi bagi kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bagi orang yang mengucapkan 1 kali salam hormat dibalas 10 kali rahmat. Oleh karena itu setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita melanjutkan tema kita pada pertemuan yang lalu, membedah buku Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar pembukaan buku ini. Saya ingatkan kembali bahwasanya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala buat diri kita dari apa yang kita kerjakan, dan kita bisa mendapatkan bonus juga tambahan rahmat, rezeki, pahala, derajat nanti di surga yang sangat tinggi dengan cara mengajak orang lain dan juga memaksimalkan amalan-amalan khusus yang memang pahalanya berlipat-lipat. Dan ini yang sedang kita fokus untuk bahas. Jadi kalau misalnya saya pergi sholat ke masjid, maka saya akan mendapatkan pahala buat saya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan buat kita meraih pahala ekstra dengan cara, misalnya di sholat jamaah itu kita datang lebih tepat, lebih cepat waktunya, sehingga kita bisa mendapatkan menjawab ucapan muadzin itu punya keutamaan sendiri. Kemudian juga kita sempat sholat qobliyah, maka ini punya keutamaan sendiri. Kemudian juga kita bisa meraih waktu mustajab antara azan dan iqamah, dan kita juga bisa meraih takbiratul ihram pertama imam. Karena kalau imam Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama imam, itu sudah mulai pahala dicatat oleh para malaikat. Jadi akan beda pahalanya orang Allahu Akbar imam, dia juga sudah Allahu Akbar di belakangnya, dengan orang yang datang misalnya masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat, tentu beda pahalanya. Nah ini kita bisa mendapatkan ekstra pahala dengan kita lebih jeli datang
lebih cepat sebagaimana saya kasih contoh tadi misalnya. Begitu juga kita bisa dapat ekstra pahala dengan mengajak orang lain. Jadi saya kalau misalnya mau sholat bisa share di grup ya. Misalnya kita punya grup keluarga atau teman-teman, kita share waktu sholat misalnya. Atau mengajak orang pada saat mau sholat. Mungkin pemilik perusahaan, mungkin seorang atasan di kantornya, dia bisa mengajak. Atau mungkin teman-teman dari kalangan ibu-ibu misalnya punya majelis taklim, dia mengajak. Bentar lagi waktu sholat, 10 menit lagi kita siap-siap yuk kita sholat. Misal, di antara 100 orang yang menerima pesan itu misalnya 1-2 orang saja. Oh iya, tiba-tiba teringat lalu dia mengerjakan. Maka kita akan mendapatkan pahala orang yang sedang kita ajak itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala dia. Jadi misalnya kita dikasih 100 pahala. Maka kita akan mendapatkan 100 tambahan lagi yang diberikan kepada teman yang kita ajak karena kita mengajak dia. Jadi sebenarnya kita ini seperti seorang marketing. Produk kita adalah Islam. Kapan kita menawarkan Islam dan seluruh amali yang ada dalam Islam dan orang lain mengerjakannya, maka kita akan ikut panen pahala orang yang mencontohi kita. Nah ini pola-pola yang sudah kita jelaskan di awal pembukaan buku ini, bagaimana kita bisa meraih ekstra pahala dibanding selain daripada apa yang biasa kita kerjakan. Jadi dengan cara kita memaksimalkan cari yang terbaik atau afdalnya, kemudian juga kita mengajak orang lain. Mirip dengan sekarang menjelang Ramadan. Ya, mungkin kita kalau puasa Ramadan, insya Allah semoga Allah mudahkan kita panjang umur, bisa beramal saleh yang sempurna, dan juga kita bisa dibersihkan dosa-dosanya dengan datangnya Ramadan ini. Karena orang yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin itu perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita misalnya puasa, kita dapat pahala kita dapat pengampunan dosa kita. Tapi dengan kita motivasi orang lain untuk mengerjakan puasa Ramadan itu, misalnya dengan share potongan-potongan ceramah, artikel-artikel tulisan misalnya, maka ini kita bisa, dan orang lain termotivasi untuk mengerjakannya, maka kita akan panen pahala-pahala mereka. Bukankah juga kita bisa mendapatkan pahala puasa orang lain dengan membuka puasakan orang? Begitu yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis, siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan panen pahala orang yang dibuka puasakan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Lalu sebagian sahabat ada yang mengatakan ridwanullahi alaihim, mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa memberikan buka puasa. Karena yang dibayangkan oleh sahabat ini mungkin harus menyiapkan makanan lengkap. Kayak kita sekarang mungkin harus makanan bungkus, lengkap segala macam. Ya kalau orang punya kemampuan. Tapi kalau tidak, maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala mendapatkan buka puasa orang itu walaupun dia hanya memberikan seteguk air. Atau susu yang dicampur dengan air. Susu mungkin kalau sudah campur air sudah hilang rasa susunya. Tetapi kalau itu pun yang dia mampu berikan. Atau dengan sebutir kurma, maka dia akan mendapatkan pahala membuka puasakan orang lain. Oleh karena itu saya mengingatkan diri saya di sini dan Bapak Ibu sekalian. Di saat Ramadan tiba seperti ini, usahakan kita sudah punya blok-blok khusus. Ya. Kita sudah membooking masjid-masjid di sekitar rumah kita. Kemudian kita blok. Misalnya kita tanya pengurus masjid. Di sini ada berapa orang yang buka puasa? Tanya misalnya imam masjid atau pengurus masjidnya. Oh di sini ada 50 orang bu, 50 orang pak misalnya. Baik, saya akan siapkan air mineralnya misalnya. Air mineral satu dus isi 40, 27 ribu, 30 ribu rupiah. Tapi isi 48, artinya kita bisa mendapatkan 48 pahala buka puasain orang hanya dengan 30 ribu rupiah. Kalau satu orang minum satu gelas air misalnya. Apalagi kalau kita bisa siapin kurma, kita bisa siapin yang lain, maka ada ekstra pahala karena berbuka puasa dengan kurma adalah sunnah Nabi SAW. Ini contohnya, bagaimana kalau kita blok misalnya semua masjid, satu masjid untuk 1 bulan. Misalnya kita nyumbang satu hari 1 dus saja, 30 ribu rupiah misalnya untuk 48 gelas. Berarti kita punya 48 orang yang bisa kita raih pahala buka puasanya, kemudian dikali 1 bulan. Kalau kita bulatin 30 ribu, misal 30 hari puasa berarti cuma 900 ribu rupiah, kita bisa dapat pahala 48 per harinya kali 30. Itu kan sangat banyak sekali. Ya. Bisa mendapatkan pahala ratusan bahkan ribuan orang yang sedang buka puasa. Ini contohnya. Jadi bagaimana kita bisa meraih pahala-pahala ekstra dengan amalan-amalan yang sangat ringan. Ya, sangat ringan. Dan ini banyak contohnya tentunya, membaca Al-Quran atau kegiatan-kegiatan yang lain lah, seperti umrah dan haji juga, kita mengajak orang lain, semua akan kita panen pahalanya. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu ada dua
sub bahasan ya dari bab pertama. Bab pertama ini adalah masalah ibadah. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu itu tentang masalah keutamaan wudu, ya, keutamaan wudu. Dan sudah kita jelaskan masalah wudu ini bagaimana orang kalau menyempurnakan wudunya maka dia ikhlas mengerjakannya dan sempurna, maka akan menjadi penyebab dia mendapatkan surga. Ya, bagi yang pegang bukunya bisa lihat di halaman 7 itu ya. Hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Begitu juga orang wudhu dianjurkan sebelum tidur misalnya, atau setiap kali batal wudhu dia wudhu lagi. Semua ini punya keutamaan. Dan setiap kali dia berwudhu, maka akan berjatuhan dosa-dosa dari tubuhnya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Itu sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Juga kita sudah bahas subjudul yang lain di bab pertama ini masalah ibadah tentang keutamaan sholat sunnat al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat wajib subuh, maaf. Yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sudah panjang lebar kita jelaskan. Dan sudah kita hubungkan juga dengan sunnah-sunnah rawatib. Ya. Sholat-sholat sunnah sebelum sholat wajib yang 12 rakaat yang mendapatkan keutamaan di surga. Kesempatan ini kita akan masuk sub bahasan yang ketiga dari bab pertama. Yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Seperti biasa saya akan bacakan dulu yang ditulis di buku, baru kemudian panjang lebar kita akan masuk ke masalah keutamaan sholat berjamaah ini. Hadits yang diangkat oleh penulis di sini di halaman 11 kalau yang pegang bukunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul jami'in tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yu'zi yuhdith. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, pahala seseorang sholat berjamaah bertambah lebih banyak 25 derajat daripada sholat di rumah atau di pasar. Karena seseorang di antara kalian jika berwudu, ini sebabnya kenapa dia dapat kalau sholat berjamaah 25 derajat ya. Karena seseorang di antara kalian jika berwudu lalu membaguskan dan menyempurnakan wudunya, lalu datang ke masjid hanya untuk sholat, maka tidaklah dia melangkah setiap langkah kakinya, melainkan Allah mengangkatnya 1 derajat. 1 langkah kaki 1 derajat di surga, dan menghapus darinya 1 langkah lagi 1 kesalahan sampai dia masuk ke masjid. Jadi kalau langkah kaki kanan peninggian derajat, langkah kaki kirinya pengampunan dosa. Berapa langkah dia melangkah, begitulah dia dapatkan nanti insya Allah di akhirat. Dikatakan dan apabila dia masuk ke masjid lalu dia tetap dalam keadaan sholat selama sholat menahannya. Maksudnya kalau ada orang misalnya masuk antara azan dan iqamah ke masjid dan dia sholat sunnah qobliyah misalnya, sambil nunggu iqamah tetap dia duduk, maka dihitung dia seperti mengerjakan sholat wajib itu sampai dia keluar dari masjid. Atau dia menunggu antara duhur ke asar misalnya, atau maghrib ke isya, dia nggak pulang, dia duduk aja karena lagi tidak ada kegiatan, dia tunggu. Maka selama dia nunggu 2 waktu sholat itu, setiap saat berjalan pahalanya seperti mengulang-ulangi sholat wajib tersebut. Di sini saya ulangi lagi kata Nabi SAW, dan apabila dia masuk masjid, dia tetap dalam keadaan sholat selama sholat menahannya. Maksudnya dia tidak meninggalkan masjid karena menunggu sholat yang setelahnya. Para malaikat selalu mendoakannya selama dia masih berada di majlis tempat sholatnya. Dengan doa, ya Allah ampunilah dia, limpahkanlah rahmat kepadanya, selama dia tidak menyakiti sesama dan tidak berhadath atau membatalkan wudunya. Nanti kita rincikan hadits ini ya. Saya bacakan dulu. Di situ ada tulisan makna
masih saya bacakan yang di buku dulu secara letter-let ya. Wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin, apabila dia telah masuk masjid maka dia dalam kondisi salat adalah dia dihukumi seperti halnya orang yang salat dari sisi pahalanya walaupun dia tidak sedang salat. Jadi saya kasih contoh, selesai salat qobliyah duhur misalnya, dia tetap duduk dulu sampai tunggu iqamah, walaupun misalnya 5 menit, 10 menit, maka dihitung dia seperti mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun belum dia kerjakan. Begitu juga kalau selesai salam, tetap dia duduk, dia nggak keluar dari masjid sampai nunggu sholat setelahnya, maka juga pahala sholat berjamaah itu berjalan. Nah, itu maknanya. Kemudian dikatakan makna yang selanjutnya, makanat tahbisuhu, selama sholat yang menahannya, yakni tidak ada yang menahannya untuk keluar dari masjid selain penantiannya terhadap sholat setelahnya. Jadi kalau orang cuma nunggu karena janjian sama teman nggak dapat ini, ya. Atau hanya karena keperluan ingin ketemu sama orang misalnya, ya. Atau hanya sekedar meramaikan masjid, bukan karena menunggu sholat tidak dapat keutamaan ini. Jadi hanya bagaimana pengaturan niat saja. Kemudian setelahnya saya tambahkan ya ini. Jadi kita membahas 2 bab, 2 subbab ya. Kalau bab utama kan bab ibadah ya. Di halaman 13-nya dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dia berkata, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memasuki masjid usai sholat maghrib. Lalu dia duduk sendirian. Kemudian aku duduk menemaninya. Maka Uthman berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, seakan-akan dia telah salat setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, seakan-akan dia telah salat semalam penuh. Ya, jadi 2 hadits ini akan kita panjang lebar bahas insyaAllah. Baik, kita akan rincikan kedua buah hadits insyaAllah ini panjang lebar dengan beberapa penjelasan ya. Kita akan mulai dulu penjelasan tambahan daripada hadits ini. Nanti terakhir kita akan tutup dengan bagaimana hukum ibu-ibu ya. Mana lebih afdal, sholat di rumah atau sholat di masjid. Kita akan jelaskan nanti itu. Dan apa hukumnya para wanita pergi ke masjid. Karena kita sedang bicara sholat berjamaah di masjid ya. Namun sebelumnya, hukum ini kalaupun sholat di masjid tetap berlaku bagi wanita dan bagi laki-laki. Karena ibu bisa saja memilih ke masjid atau di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang masih Allah amanahkan memiliki suami bisa mengingatkan suaminya. Yang punya saudara bisa ingatkan saudaranya. Yang punya paman, ayah, ya, kemudian anak laki-laki, ponakan, kan dia juga tahu hukum. Kalau dia tahu hukum, dia bisa ingatkan mereka. Maka sangat penting. Hal ini juga kami ingatkan kalau kami sedang dulu di depan para bapak-bapak. Kalau kita membahas tentang di masalah fikih misalnya bab haid. Laki-laki tidak ada yang haid. Apakah apa penting mereka mengetahui? Iya. Karena mereka punya istri, mereka punya ibu, mereka punya tante, mereka punya saudari, punya anak perempuan. Yang mungkin butuh nanti penjelasan tentang hukum tersebut. Ya, dia pun sangat berhubungan dengan itu. Karena ada hukum-hukum syar'i, tidak bolehnya laki-laki menggauli istrinya di kemaluan pada saat haid. Ini kan ada hukum syar'i. Dia harus paham gitu. Baik, kita akan mulai dulu umumnya sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah itu kalau kita kerjakan, kita berarti menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini penting sekali, ya. Karena banyak orang menganggap remeh tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini, ya, baik di rumah ataupun di masjid, lebih afdal dikerjakan berjamaah. Ya. Ibu-ibu pun kalau mau sholat di rumah, tetap lebih afdal berjamaah. Mungkin ngajak, pembantu rumah tangganya, mungkin dia ngajak siapa yang ada di rumah bisa berjamaah. Kecuali betul-betul ibu sendirian di rumah, ya apa boleh buat gitu kan. Tapi selama ada orang bisa diajak berjamaah, maka kerjakan secara berjamaah. Ada sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, yang berbunyi, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman, siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti esok, maksudnya di hari kiamat, dalam keadaan muslim yang sempurna. Saya ulangi, barang siapa
yang ingin bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dalam kondisi statusnya muslim yang sempurna, fal yuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihin. Maka dia seharusnya selalu menjaga solat berjamaah ketika diseru untuk menghadirinya. Ketika disuruh untuk menghadirinya. Jadi begitu azan tidak ada aktivitas lain. Selesai, ditutup semuanya. Mau meeting miliaran pun, triliunan pun diberhentikan. Mau sepenting apapun pertemuan ya, atau kegiatan kita diberhentikan. Karena seruan azan hayya ala shalah, hayya ala falah, ayo mengerjakan solat, ayo menuju kepada kemenangan, ini adalah seruan dari Sang Pencipta Allah secara langsung. Muadzin itu hanya perantara. Oleh karena itu siapapun muadzinnya, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, mau orang bule di Eropa dan Amerika sana, sama saja seruannya. Jadi sebenarnya kita sedang menjawab seruan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sholat akan mendapatkan kemenangan. Begitulah yang diucapkan setiap muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka di sini dikatakan dalam hadis ya, siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dalam kondisi statusnya muslim yang sempurna, maka dia harusnya menjaga solat-solat wajib tersebut ya, ketika diseru untuk menghadirinya secara berjamaah. Kemudian fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Ketahuilah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian petunjuk-petunjuk yang baik. Wa innahunna min sunanil huda. Dan ketahuilah, menjaga sholat berjamaah itu adalah termasuk petunjuk-petunjuk Nabi yang baik. Begitu azan, sholat ya, gitu. Maksudnya ini berjamaah maksudnya. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau seandainya, kata Abdullah bin Mas'ud, kalian malah sholat di rumah kalian dan sebagaimana yang banyak orang-orang lalai mengerjakannya, maksudnya azan tidak mau ke masjid. Ini masih bicara secara umum ya, terutama kaum laki-laki. Sengaja dia nggak mau ke masjid, sudah dengar azan. Maka kata beliau, maka kalian telah meninggalkan petunjuk yang baik dari Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan petunjuk yang baik dari Nabi kalian, berarti kalian telah sesat. Jauh dari ajaran yang benar. Maka ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Allan Asy-Syafi'i rahimahullah, ini seorang ulama dalam madhab Syafi'iyah, menanggapi hadis ini. Beliau mengatakan, jika kalian melaksanakan sholat di rumah kalian, makna hadis ya, wahai para laki-laki terutama, jika kalian sholat di rumah kalian ya, yang dimaksud adalah sholat wajib sendirian, atau bagi laki-laki mengerjakan sholat berjamaah tapi di rumah, nggak ke masjid dia, laki-lakinya ya, sehingga tidak nampaklah syiar Islam karena sedikitnya orang yang hadir ke masjid, sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul meremehkan perintah ini, maka kalian berarti telah meninggalkan ajaran Nabi kalian yang memerintahkan untuk menampakkan syiar sholat berjamaah di masjid. Jika kalian melakukan seperti ini, niscaya kalian akan sesat. Sesat adalah lawan mendapatkan petunjuk. Tentu jangan disalahpahami makna sesat di sini ya. Maksudnya adalah sesat lawan petunjuk. Banyak orang subhanallah kadang-kadang menganggap kan itu cuman sunnah. Misal, kalaupun orang menganggap sholat berjamaah di masjid berpegang pada pendapat yang mengatakan misalnya sunnah, tetap aja sunnah harus dikerjakan. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bagi laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kecuali orang punya uzur, sakit misalnya, dia ketiduran, atau ada uzur, musafir, uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh dia sholat di rumah. Ya, tidak boleh dia sholat di rumah. Karena ada sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengatakan kurang lebih makna terjemahannya, saya ingin sekali, kata Nabi SAW, menyuruh seseorang untuk menjadi imam,
dan memerintahkan muadzin untuk mengiqamahkan salat, ya, mengumandangkan iqamah salat. Kemudian aku keluar dan membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah orang atau kaum laki-laki yang tidak ikut berjamaah. Maka Imam Ahmad rahimahullah dari riwayat ini mengatakan, berarti salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Karena Nabi SAW mengancam akan membakar rumah orang yang tidak pergi salat berjamaah di masjid. Ya. Ini pendapat jumhur ulama di antara Imam Ahmad rahimahullah. Tapi dalam madhab Syafi'iyah, ada pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, karena beranjak daripada hadis tadi yang kita bacakan, ya. Salat seseorang di antara kalian di masjid lebih afdal 25 derajat dibandingkan salat di rumahnya atau di pasarnya. Hadis ini tidak ada ancaman. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah berarti sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekan. Tapi walaupun sunnah tetap tidak boleh ditinggalkan. Ya. Maka ini perlu ditekankan tentunya. Kemudian hal yang kedua yang harus diperhatikan, hadis yang baru saja kita pelajari. Ini hal kedua yang harus diperhatikan dari penjelasan hadis yang baru kita baca itu dalam bab yang sedang kita bahas. Yaitu hadis yang panjang lebar tadi dijelaskan bahwasanya orang yang sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan 25 derajat. 25 derajat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menukil pendapat mengatakan bahwasanya 1 derajat perbandingannya dengan derajat yang lainnya adalah antara langit dan bumi. Jadi kalau seseorang bilang 25 derajat, mungkin yang dia bayangkan seperti tingkatan tangga, anak tangga, ya, sehingga kecil sekali. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Derajat di surga itu jauh sekali. Antara 1 derajat dengan derajat itu antara langit sama bumi. Seperti kita lihat sekarang, kita di bumi lihat ke langit begitu jauhnya. Dan sampai hari ini, bahkan sampai menjelang hari kiamat, mustahil ada manusia yang bisa menjamah langit dengan tangannya. Karena jauhnya jarak yang ada. Kita saja ke matahari itu sudah nggak mungkin menjangkaunya. Karena ya, suhu yang sangat panas dan jarak yang sangat jauh. Ya. Apalagi matahari berada di bawah langit pertama. Jadi nggak mungkin. 1 derajat kata beliau radhiyallahu anhu itu antara langit dan bumi jaraknya. Jadi jauh sekali. Apalagi kalau diberikan 25 derajat. Ya. Itu setiap sholat. Jadi kalau 1 hari kita sholat 5 waktu, berarti 25 kali 5. Dalam 1 hari, orang yang sholat di rumah bagi laki-laki dan orang yang sholat di masjid berjamaah, itu perbandingannya 25 kali 5. 125 derajat per harinya. Kalau kali 10 hari, 1200 ya, 50 derajat. Kalau sekali 1 bulan misalnya 30 hari, berarti 3750 derajat per 1 bulan. Kalau 1 tahun, kalau 10 tahun, berapa banyak jarak perbedaan antara orang yang sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu ibu-ibu yang Allah amanahkan suami, ada saudara, ada anak, ingatkan ini tentang keutamaan ini. Rugi sekali. Hanya ke masjid 10 menit, 15 menit dapat semua derajat ini. Ya. Belum lagi dalam hadis yang sama tadi kita bacakan, disebutkan sebab peninggian derajat itu karena kalau orang wudhu dan menyempurnakan wudhunya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Dan dari hadis ini berarti lebih afdal wudhu di rumah. Ya, ingatkan itu ya. Wudhu di rumah, kemudian sholat berjamaah di masjid. Kan banyak kalau orang-orang kita wudhu di masjid ya. Bukan nggak boleh, boleh saja. Tapi lebih afdal, lebih besar pahalanya wudhu dulu di rumah, baru ke masjid. Karena kata Nabi SAW dalam hadis tadi, kalau seseorang berwudhu di rumahnya, lalu menyempurnakan dan membaguskan wudhunya, kemudian mendatangi masjid, berarti lebih afdal wudhu di rumah, kemudian baru ke masjid. Kemudian dia menunggu antara sholat dengan sholat yang setelahnya, baik sunnah ke wajib atau wajib ke wajib yang lainnya, maka dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat itu. Dan ini luar biasa ya, berarti kalau kita tunggu antara sholat qobliyah duhur ke waktu duhurnya, dicatat karena niat kita sebenarnya bukan untuk sholat qobliyahnya di masjid, tapi kita tujuannya untuk sholat wajibnya. Berarti kita seperti sholat duhur berulang-ulang kita kerjakan, hanya menunggu iqamahnya.
Begitu juga selepas sholat duhur kalau kita menunggu asar, berarti dicatat seperti sedang mengerjakan sholat tersebut sampai tiba waktu sholat setelahnya. Belum lagi dalam hadis yang sama disebutkan setiap satu langkahnya ditambah lagi peninggian derajat. Berarti ini besar sekali keutamannya. Setiap langkah, satu langkah peninggian derajat, satu langkah pengampunan dosa. Dalam beberapa riwayat lain, Bapak Ibu sekalian, ditambahkan juga kata Nabi SAW, setiap langkahnya juga dicatat satu pahala. Berarti kalau langkah kaki kanan misalnya, dicatat satu pahala, dihapus satu dosa. Langkah kaki kiri diangkat satu derajat. Begitu terus. Saya pernah praktikin waktu masih di Makassar beberapa belas tahun yang lalu, waktu itu belum pindah ke Jakarta. Kebetulan kami kontrak di satu rumah, berhadapan sama masjid. Subhanallah, cuma seberang jalan saja. Ini rumah, ada jalan mungkin ukuran 2 mobil, ya, kemudian masjid gitu. Saya coba melangkah dari depan pintu rumah sampai ke masjid itu 50 langkah. Padahal dekat sekali gitu. Berarti ada 25 pencatatan pahala, 25 pembersihan dosa, ada 25 peninggian derajat. Dan dalam riwayat lain disebutkan, itu akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat pergi dan pulang. Pergi dapat seperti itu, pulang pun dapat seperti itu. Ini keutamaan yang besar sekali. Sayang kalau orang sia-siakan gitu. Ya. Kemudian masih ditambah lagi dalam hadis yang sama adalah adanya doa malaikat. Adanya doa malaikat. Selama orang itu duduk di musallahnya, tempat sholatnya. Misalnya dia ya, habis salam, sholat wajib, selama belum ngomong sama orang di sebelahnya, selama belum mengeluarkan angin atau batalkan wudhunya, selama belum berdiri dari tempat dia salam tadi, maka malaikat terus mendoakan dia sambil mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Nah ini juga pelajaran penting ya. Berarti dari sini Bapak Ibu sekalian, usahakan selepas salam jangan pindah lokasi zikir. Ya. Salam dulu di situ, zikir di situ aja. Karena selama kita nggak pindah, malaikat terus mendoakan. Tapi kalau kita sudah pindah, maka sudah lepas dari doa ini. Atau maaf, membatalkan wudhu tadi. Ya. Kadang-kadang ada orang begitu di tempat, maaf di sejadahnya keluarin angin misalnya. Soal orang darurat, maka dia pindah dari tempat sholatnya untuk menghormati para malaikat yang hadir di situ. Ya, karena di rumah ataupun di masjid akan ada malaikat yang mencatat sholat yang sedang kita kerjakan. Oleh karena itu kita tinggalkan sejadah, kemudian baru kita buang angin misalnya, mohon maaf ya, mungkin ke kamar mandi atau di tempat lain. Dan juga jangan buru-buru ngobrol sama orang. Selepas salam, zikir dulu. Ya, selesai zikir baru ngobrol. Ya. Kadang-kadang ada orang baru salam sudah ngobrol, gitu ya. Padahal sebenarnya ini semua bisa memberhentikan doa malaikat. Ini hal kedua yang kami ingin titik beratkan tentang masalah ya keutamaan atau penjelasan daripada hadis tadi. Poin yang ketiga, kita tambahkan berhubungan dengan penjelasan hadis tadi yang kita bahas ya. Bahwasanya sholat berjamaah itu akan membersihkan dosa-dosa. Membersihkan dosa-dosa. Karena dalam hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan dan mendengarkan secara langsung bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagal wudu." Barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan salat dan dia membaguskan wudunya. Ini saya ingatkan kembali, sudah saya jelaskan pada pertemuan kita perdana yang lalu ya. Wudu, Bapak Ibu sekalian, jangan tergesa-gesa. Nikmati setiap anggota tubuh yang diperintahkan untuk dibasuh. Ya, telapak tangan ada batas minimal. Kalau bisa dilebihkan, sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau misalnya telapak tangan batas minimal, Bapak Ibu dianjurkan melebihkan. Ya, kemudian juga siku batas minimal kita lebihkan. Mata kaki batas minimal lebihkan. Karena kata Nabi SAW, nanti ya, aku akan mengenal umatku di hari kiamat dari cahaya yang keluar dari anggota tubuh yang tersentuh air wudu. Maka siapa yang bisa memanjangkan cahayanya itu lakukanlah. Dan Abu Hurairah menyampaikan radhiyallahu anhu, perhiasan seorang mukmin di hari kiamat nanti akan memenuhi seluruh anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudunya. Ya. Ini sudah kita singgung pada pertemuan lalu, tapi saya ingatkan kembali. Karena dalam hadis yang kita ingatkan di poin ketiga ini,
siapa yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatil maktubah, kemudian dia datang untuk mengerjakan sholat 5 waktu, fasallaha ma'an nas au ma'al jamaah, lalu dia mengerjakan bersama orang-orang atau secara berjamaah, au fil masjid, atau di masjid. Ya, ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kalau tadi hadis yang tentang yang kita sudah bahas tadi itu kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kemudian poin yang keempat yang ingin kita titik beratkan penjelasan tentang masalah hadis tadi yang kita bahas ya, tentang sholat berjamaah. Ada beberapa lafaz hadis Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan sholat berjamaah. Tadi yang kita bacakan adalah mendapatkan 25 derajat ya gitu ya. Ada hadis yang lain menjelaskan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 derajah." Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian, perbedaannya 27 derajat. Kalau tadi hadis yang kita baca di buku kita 25 derajat. Jadi ada riwayat lain Bukhari Muslim 27 derajat. Ini berarti lebih banyak lagi, lebih 2 derajat dari hadis tadi ya. Kalau tadi sudah kita hitungkan, kalau 25 derajat salat berjamaah, berarti kali 1 hari 5 kali salat berjamaah berarti 125 derajat perbandingan antara orang sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Ini berarti 27 lebih tinggi lagi. Ya. Dalam riwayat lain, riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Majah dan juga atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud, tentu dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, "As-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salat." Salat berjamaah ya, itu akan lebih besar 25 kali lipat dibandingkan sholat sendirian ya. Fa'idha shallaha fi falatin, kalau dia sholat dalam kondisi dia berada di tempat safar, maksudnya tempat yang jauh dari keramaian, sendirian dia ya. Fa'atamma ruku'aha wa sujudaha, dia sempurnakan ruku dan sujudnya, balagat 50 salatan, akan dinilai 50 kali lipat salat. Ya. Artinya kalau dia musafir pun lalu dia tetap salat berjamaah, ya, maka dia akan mendapatkan bisa sampai 25 kali lipat. Walaupun dia jamak qasar, ya, walaupun dia menjamak, menggabung dan juga mengqasar, memangkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, tetap mendapatkan keutamaan ini. Tetap mendapatkan keutamaan ini. Nah, ini butuh sedikit penjelasan Bapak Ibu sekalian. Penjelasannya adalah bahwasanya orang yang sholat berjamaah, rasionalnya ini ya, kalau seandainya ada orang yang ditawarkan bekerja di satu perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B, waktunya sama, jarak tempuhnya sama, jenis pekerjaannya sama, ya. Tetapi beda dari sisi gajinya. Perusahaan A memberikan kita 1 juta rupiah, perusahaan B memberikan kita 25 juta rupiah. Ingat, pekerjaan sama, jarak tempuhnya sama, ya. Juga aktivitasnya sama, pekerjaannya sama. Maka kira-kira yang mana kita pilih? Gaji 1 juta rupiah atau gaji 25 juta rupiah? Tentu orang kalau menggunakan akal sehat dia akan pilih 25 juta rupiah. Toh sama jarak tempuhnya ya, kemudian jenis pekerjaannya sama, gitu kan? Kenapa dia harus memilih yang 1 juta? Kenapa dia nggak pilih 25? Ini rasionalnya. Berarti orang kalau sholat berjamaah milih di rumah misalnya, terutama bagi laki-laki, maka dia memilih 1 juta rupiah dan dia biarkan yang jaraknya dekat sekali dari rumahnya, karena rata-rata alhamdulillah kayak kita di Indonesia, Masya Allah, musola dan masjid itu bertetangga semuanya, sangat mudah ya. Terlebih kayak kita di sekitar ya
Jakarta atau Jabodetabek ini sangat luar biasa masjid itu. Saya juga berapa kali keliling hampir di seluruh wilayah Indonesia juga sama. Masjid dan musola sangat berdekatan ya. Kecuali beberapa wilayah yang sangat terpencil mungkin. Itu mungkin sedikit ada jarak. Tapi tetap aja dengan sedikit menuju ke sana, jalan sedikit menuju ke sana, kita akan dapatkan 25 kali lipat ya. Diangkat lagi 25 derajat atau 27 derajat. Jadi dua hal ini bisa kita dapatkan ya. Kita bisa mendapatkan 25 kali lipat nilai sholat dan kita juga mendapatkan 25 kali lipat derajat nanti di surga. Jadi sangat rugi kalau laki-laki tidak ke masjid ini untuk mengerjakan sholat berjamaah. Sekarang kita tinggal masuk ke masalah sholat bagi wanita ya. Sholat bagi wanita. Bagi wanita, kita akan bahas secara khusus di sini ya. Walaupun mereka boleh pergi ke masjid, tetap lebih afdal di rumah. Tapi yang perlu kita jawab pertanyaan di sini, bolehkah wanita sholat berjamaah di masjid untuk mengejar keutamaan tadi? Nah ini yang butuh jawaban. Kan tadi kita sudah tahu keutamaannya besar sekali ya. Setiap langkah ada peninggian derajat, pengampunan dosa, dicatatkan satu pahala. Gitu kan? Kemudian sholat berjamaah juga itu punya keutamaan sendiri ya. Karena ada hadis yang perlu Bapak Ibu tahu, kata Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram pertama imam. Imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar di belakangnya, tapi 40 hari syaratnya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selama 40 hari, maka dipastikan kata Nabi SAW dia akan selamat dari ya, neraka dan juga selamat dari sifat kemunafikan. Selamat dari itu. Ya. Sampai ada seorang, ini kisah nyata, tapi ini salah satu contoh saja. Di Jeddah beberapa waktu yang lalu, di salah satu kota di Saudi, ada satu imam masjid, beliau sekaligus juga seorang ulama di sana. Kedatangan seorang anak muda yang kelihatannya anak muda dari penampilannya masih jauh dari agama, tapi dia ingin melamar anaknya imam ini, ya syekh ini. Maka syekhnya memberikan syarat, kalau kau ingin melamar anak saya memberikan syarat dan saya akan terima lamaran kamu kalau kamu memenuhi syarat itu. Yaitu kamu harus hadir 40 hari sholat di masjid ini bersama saya, berjamaah. Saya ingin lihat, begitu salam kamu ada di situ. Atau begitu saya sebelum takbiratul ihram saya balik ke kamu, saya akan lihat kamu ada selama 40 hari. Kalau kamu penuhi itu, kamu akan saya terima lamarannya. Maka anak muda ini cerita. Dia bilang, saya semangat mengerjakan sholat berjamaah di beberapa hari pertama, tujuannya riya. Tujuannya hanya untuk mau melamar anaknya syekh ini. Bukan karena ingin mengejar keutamanya. Tapi subhanallah dia bilang, begitu sudah lewat 5-6 hari, hari ke-7, berubah. Tiba-tiba hati saya memang sudah mulai terikat dengan masjid. Merasa nyaman. 10 hari, 20 hari. Begitu sudah full 40 hari, dia bilang, saya tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam itu. Maka benar-benar saya ya merasa mau diterima lamaran atau tidak, tetap aja saya tidak akan tinggalkan sholat berjamaah itu. Artinya apa yang Nabi SAW sampaikan, dihilangkan sifat kemunafikan, pura-pura aja sholat, karena itu ciri orang munafik, hilang dari dia. Dan ini keutamaan tersendiri tentunya ya. Nah sekarang yang perlu kita titik beratkan, tentang masalah sholatnya wanita. Ya. Dimulai daripada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW. Kalau wanita itu dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad ya, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah bagian daripada pria. Apa maksudnya? Maksudnya kalau seandainya ada amalan-amalan yang masih boleh wanita ikut terlibat di situ, maka dia boleh melakukannya. Seperti contoh, sholat berjamaah di masjid. Walaupun wanita lebih afdal di rumah, tetap boleh mereka sholat di masjid. Ya. Jadi ibu-ibu mungkin yang punya kesempatan untuk sholat di masjid bisa dilakukan. Apalagi kalau masjid dekat rumah, memungkinkan. Tidak ada anak kecil yang menyibukkan dia. Ya, kalau dia bawa ke masjid mungkin mengganggu misalnya. Atau tidak ada suami yang lagi sakit di rumah yang dia harus layani misalnya. Atau memang mungkin suami sangat buru-buru selepas sholat berjamaah pulang ke rumah dia harus segera makan. Maka ibu mungkin kalau ke masjid telat menyiapkan makannya. Contoh misalnya, dia lagi lowong,
Apalagi di saat orang sudah berumur ya. Mungkin anak-anak semua sudah dewasa, sudah pada mandiri masing-masing. Dia hanya sama suaminya berdua, suaminya sholat berjamaah di masjid, boleh saja dia ikut. Intinya sebenarnya bagi wanita boleh saja mengerjakan apa yang laki-laki kerjakan ya. Dan itu dibolehkan. Dan dijelaskan ya, dalam riwayat-riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW menyebutkan la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan pernah kalian melarang istri-istri kalian untuk sholat ke masjid, namun sholat di rumah bagi mereka tetap lebih baik. Hadis riwayat Abu Daud. Berarti poin yang pertama harus difahami bagi ibu-ibu, boleh sholat berjamaah ke masjid, ya. Tapi tidak, hukumnya bukan seperti laki-laki. Laki-laki kan tadi wajib ya. Kalau perempuan hukumnya sunnah saja. Artinya kalau ibu punya opsi pilihan antara sholat di masjid atau sholat di rumah, dan kebetulan memang di rumah lagi tidak ada kewajiban-kewajiban yang wajib ibu penuhi, ya seperti yang sudah saya jelaskan ya, ada anak kecil yang harus diurus misalnya ya, atau ada masakan yang ibu harus siapkan segera selepas salam sholat berjamaah di sini, mungkin suami langsung pulang makan ya, maka ibu boleh ke masjid ya. Atau ada suami yang sedang sakit di rumah, anak yang sedang sakit, maka ini ada uzur. Tapi kalau lagi lowong, maka kerjakan ke masjid. Ini juga hukumnya berlaku kalau ibu lagi ada di 2 wilayah atau 3 wilayah mulia, Mekah, Madinah, dan ya, Aqsa, Palestina. Bagi yang bukan mukim di sana, tetap lebih baik ke masjid. Ya. Walaupun afdal sholat di rumah. Tapi ini tidak dianjuran ulama agar tidak dilakukan bagi orang yang musafir. Kan kita datang ke sana musafir ya. Jarang sekali kita ada di Mekah dan Madinah. Maka sholat aja berjamaah di masjid. Makanya pengurus Masjidil Haram, Madinah dan Mekah, juga pengurus Masjid Aqsa, menyediakan tetap tempat sholat untuk wanita walaupun sholat Jumat. Sholat Jumat kan hukumnya sunnah bagi wanita ya. Kalau ada yang tanya, boleh nggak wanita ikut sholat Jumat? Boleh, tapi hukumnya sunnah bagi mereka. Wajib tetap duhur di rumahnya. Tapi kalau mau ikut sholat berjamaah di masjid Jumat, boleh nggak? Boleh. Makanya di hari Jumat itu di Masjid Haram Mekah penuh ibu-ibu gitu. Di Masjid Madinah, musola yang dipakai oleh ibu tidak digantikan oleh laki-laki. Di Masjid Aqsa juga begitu. Kami berapa kali dapatkan sholat Jumat di sana pada saat bimbing jemaah. Ya, di travel yang Allah amanahkan ini, maka juga sama. Berapa kali kami dapat hari Jumat, ternyata hari Jumat itu ada ibu-ibu yang sholat berjamaah. Dan itu tidak masalah. Ya. Jadi mereka boleh sholat berjamaah di masjid. Tapi kata Nabi SAW, hanya saja rumah mereka lebih baik buat mereka. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mau sholat di masjid, paling tidak penuhi 3 syarat. Paling tidak penuhi, kalau bukan 3 sih ya, 5 syarat mungkin. Ya. Syarat yang pertama, itu harus izin dulu. Izin suami kalau ada suami, dan izin dengan walinya atau mahramnya ya. Kayak dia izin dari ayahnya kalau sebelum menikah ya. Atau jadi janda misalnya, maaf. Kemudian dia izin sama walinya, ayahnya, kakak kandungnya atau adik kandungnya yang menjadi mahram yang sudah balik. Kemudian juga pamannya, pengganti ayahnya, maka dia izin. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, idza sta'dzanakum nisa'ukum ilal masajidi fa'dzanu lahunna. Jika istri kalian izin pada kalian untuk ke masjid, maka izinkanlah mereka. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi membawa hadis ini dan mengatakan bab khusus keluarnya wanita ke masjid jika tidak menimbulkan fitnah dan selama tidak menggunakan harum-haruman. Itu babnya Imam Nawawi rahimahullah. Tapi dari hadis ini kita bisa lihat berarti wanita izin dulu kalau mau keluar ke masjid. Apakah saya kalau ke masjid dapat semua keutamaan tadi Ustaz? Setiap langkah pengampunan dosa, peninggian derajat, pencatatan 1 pahala, dan itu keutamaan tidak luput dari takbiratul ihram pertama imam? Iya, dapat semuanya. Tapi kalau ibu sholat di rumah tetap lebih afdal bagi ibu. Tentu di sini tidak ditarik hukum bagi laki-laki ya. Jadi laki-laki itu punya uzur tadi kita sudah sampaikan.
Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah SAW sabda, la tamna'u nisa'akum al-masajida idza sta'dzanakum, ya, idza sta'dzannakum ilaiha. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian menuju ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, maka izinkanlah dia. Kemudian Bilal sempat berkata pada saat itu, waktu Abdullah bin Umar sampaikan hadits ini sahabat Nabi yang lain, Bilal radhiyallahu anhu masyhur, muadzin Nabi, mengatakan, wallahi lam na'unnahun, demi Allah pasti kami akan larang istri-istri kami. Maka Abdullah bin Umar pada saat itu pertama kali marah dengan Bilal, dan marah dengan sangat luar biasa. Beliau mengatakan kepada Bilal, ya, aku mengatakan dan mengabarkan kepadamu hadis Rasulullah SAW, lalu kau mengatakan kami demi Allah akan melarang istri-istri kami. Nabi SAW tidak melarang mereka untuk ke masjid. Kenapa kamu larang? Gitu kan? Maka berarti di sini poin pertama tentang masalah izin, harus izin, ya. Dan ini sebenarnya masuk juga dalam umumnya, ya. Kalau seorang istri kalau mau keluar, mau kemana saja wajib izin sama suaminya, ya. Dan ini tentu izin kalau hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Haram hukumnya seorang muslimah izin keluar rumah untuk maksiat, tidak boleh. Dia bilang sama suaminya, saya mau pergi ke rumah teman saya, tapi dia tahu ke rumah temannya nanti buat maksiat, itu tidak boleh. Izin ini tidak berlaku, apalagi kalau dia bohong, ya. Dia bilang saya akan pergi pengajian, padahal sebenarnya bukan ke pengajian, ya. Malah pergi kafe, malah pergi gosip-gosipin orang. Nah ini malah dapat tambah dosa gitu. Berbohong, ya. Atau dia atur sama temannya mengatakan misalnya, nanti kalau suami saya tanya kamu bilang saya sama kamu, padahal sebenarnya tidak, ya. Ini haram. Tapi kalau dia izin untuk kebaikan kayak silaturahim keluarga, hadiri majelis taklim, sholat berjamaah di masjid, jenguk orang sakit, ya. Itu contoh kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya ada bagi-bagi buka puasa atau apa dan suaminya izinkan, maka itu tidak masalah. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah tidak boleh pakai wangi-wangian menuju ke masjid ini, ya. Kecuali memang yang dasarnya melekat di tubuh, ya. Kayak misalnya ibu-ibu mandi habis pakai sampo, pakai sabun, oke saja, nggak ada masalah. Atau hand body, ya. Itu beda. Tapi kalau parfum yang disemprot yang bisa menyengat bagi lawan jenis ini nggak boleh, ya. Itu diambil daripada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ayyamam ra'atin asabat bakhuran, wanita manapun yang memakai parfum atau harum-haruman, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah, jangan ikut menghadiri sholat isya bersama kami. Nabi SAW larang. Dan khusus di sini dikatakan tentang masalah sholat berjamaah, ya, ke masjid. Dilarang karena khawatirnya nanti kalau ke masjid wangi-wangi, terus kemudian ketemu dengan laki-laki, tadinya niatnya ibadah malah mengganggu, ya, malah menggoda. Dan dalam riwayat lain, istri Abdullah bin Mas'ud, namanya Zainab radhiyallahu anhu majma'in, mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada para wanita, idza syahidat ihdakunnal masjidah fala tamas tiban. Jika salah seorang dari kalian wahai para wanita ingin mendatangi masjid untuk sholat, maka jangan memakai harum-haruman atau wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim. Juga dalam sebuah athar disebutkan, pernah satu kali ada wanita menuju ke masjid di masa Nabi SAW, dan waktu itu orang wanita ini pakai parfum yang sangat menyengat, berpapasan dengan Abu Hurairah, ya, sebelah-sebelahan jalan sebenarnya. Maka Abu Hurairah sempat mencium bau wanginya. Maka beliau pun langsung mengatakan kepada wanita tersebut, pulanglah wahai hamba Allah ke rumah, mandilah seperti mandi junub untuk menghilangkan wangi itu, kemudian baru kamu ke masjid. Ya, karena ini bisa menjadi sumber fitnah yang tentunya dikhawatirkan, ya, bisa bermasalah. Yang ketiga, ya, ini yang juga tidak kalah penting berjamaah, tidak boleh ada ikhtilat, bercampur baur laki-laki perempuan di musola atau masjid kita yang tidak ada pemisahnya, ya.
Dan ini disebutkan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimah wa yamkuthu huwa fi maqami yasiran qabla an yakum. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika salam, para wanita pun berdiri dari tempat sholat mereka. Beliau SAW sendiri tetap berada di tempatnya beberapa saat hingga beliau berdiri, ya, maksudnya hingga beliau menilai bahwasanya para wanita sudah keluar, ya, dari masjid tersebut, ya. Qala nara wallahu a'lam anna dhalika kana likay yansarifa an-nisa qabla an yudrikhunna ahadu minar rijal. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kami melihat bahwasanya Rasulullah SAW melakukan itu agar memberikan kesempatan para jemaah wanita keluar dulu, dan agar para jemaah laki-laki mencontohi Nabi SAW dan tidak bercampur baur dengan kaum wanita, ya. Ini perlu digarisbawahi tentunya, bahwasanya tujuannya adalah agar tidak bercampur baur. Tapi kalau misalnya masjid atau musola dekat rumah kita memang pintu wanita sendiri, pintu laki-laki sendiri, mungkin tidak ada masalah, ya, karena terpisah. Kita masuk, wanita masuk di pintu belakang masjid misalnya, atau sebelah kiri masjid atau sebelah kanan masjid, pisah dengan pintu laki-laki, masuk dan keluar, maka tidak ada masalah. Tapi di masa Nabi SAW pernah mereka memiliki satu pintu, ya. Jadi di mana laki-laki masuk dan perempuan masuk sama. Maka Nabi SAW memberikan contoh, beliau tidak keluar terlebih dahulu sampai para wanita keluar dulu. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, ini tidak kalah penting, ya. Tidak boleh wanita sholat berjamaah dengan laki-laki yang bukan mahramnya kalau cuma berdua. Cuma berdua aja. Misalnya, ibu masuk ke musola atau masjid, nggak ada orang sama sekali, kecuali ibu sama satu bapak itu nggak dikenal, bukan mahram kita. Maka itu tidak dibolehkan, ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang umum, ya, hadis riwayat Ahmad. Dan ini disahihkan oleh Syekh Ar-Aranud. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillulah. Sungguhnya setiap laki-laki tidak boleh berduaan sama wanita yang tidak halal bagi dia. Fa inna thalithuhuma syaitan illa mahram. Sesungguhnya yang ketiganya pasti syaitan, ya, kecuali mahramnya. Kecuali mahramnya, ya. Jadi ini memang peringatan, ya. Agar jangan sampai sholatnya itu berdua-duaan saja, ya. Berdua-duaan saja. Jadi ini dilarang. Dan pendapat ulama umumnya, ya, jumhur ulama mengatakan tidak boleh seorang wanita yang sholat sendirian diimami oleh laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali keadaannya. Misal ibu masuk ke satu masjid atau musola, ada pemisah hijabnya misalnya. Kemudian ada satu bapak, misal dia sendiri juga di musola masjid. Lalu dia berteriak, misalnya dia mengatakan, ada orang di masjid nggak? Ada orang di musola nggak? Saya ibu mengatakan iya. Ibu mau sholat, ibu mengatakan iya misalnya. Lalu dia sholat di depan, tapi ibu nggak ketemu sama dia. Terpisah dengan hijab. Ini berarti masuk dalam pembolehan karena masalahnya adalah ada hijab. Karena hijab kan akan menjadi penghalang, gitu kan? Tapi kalau berdua-duaan, berdekatan, seperti kasus suami istri misalnya. Suami depan, jaraknya cuma satu saf, perempuan di belakang. Dan itu bukan mahramnya. Otomatis kan pada saat salam bisa melihat. Atau sunnah Nabi SAW kalau salam, selepas salam berzikir, imamnya menghadap ke makmumnya, gitu kan. Nah, ini semua dikhawatirkan terjadi pelanggaran-pelanggaran, ya. Kemudian kita akan tutup teman-teman sekalian di poin ini, ya, tentang masalah afdhaliyahnya wanita sholat di rumah, ya. Dan kalau sholat berjamaah, misalnya ibu mau sholat sama anak perempuannya, sama pembantu rumah tangganya, sama teman-temannya, maka bagaimana caranya sholat berjamaah wanita? Bagaimana kalau ibu jadi imam? Kan kita sudah tahu, ya, kalau imamnya laki-laki, maka imamnya di depan, perempuannya di belakang, sebelah kanan, kan gitu. Saya ibu sholat sama suami. Tapi kalau ibu
imamnya wanita. Seperti apa? Dengarkan hadisnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, riwayat Abdul Razzaq, Darul Qutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan hadis ini hadis sahih ya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Ad-Darul Qutni, kemudian Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Disebutkan anna Aisyata ammatahunna wa qamat bainahunna fi salatin maktuba. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengimami para wanita dan beliau berdiri sejajar dengan mereka ketika melaksanakan salat wajib. Jadi jaraknya antara imam sama makmum sama rata. Ya. Jangan ibu jadi imam, ibu di depan, wanitanya di belakang. Jemaah wanitanya tapi bersebelahan. Mau satu jemaah atau lebih sama. Jadi dibentuklah ya semua kiri kanannya. Ibu misalnya jadi imam di tengah-tengah, di sebelah kanan wanita yang lain misalnya empat orang. Kalau misalnya untuk ukuran 4 orang kanan, diisi dulu sebelah kanan, kemudian sebelah kiri imam. Baru kemudian kalau penuh baru pindah ke belakang. Kalau imamnya wanita, ya. Kalau imamnya wanita. Begitu juga disebutkan dalam riwayat lain. Diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi bahwasanya ammatana, ini kata Hujairah binti Husain radhiyallahu anha. Beliau mengatakan ammatana Ummu Salamah fi salatil asri qamat bainana. Bahwasanya Ummu Salamah pernah mengimami kami para wanita ketika sholat asar dan beliau berdiri di tengah-tengah kami. Beliau berdiri di tengah-tengah kami. Ini cara sholat berjamaahnya. Sementara yang tadi saya janjikan bahwasanya sholat ya, wanita di rumah lebih afdal, hadisnya adalah riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Dikatakan karena Rasulullah SAW yazuruha fi baitiha. Ini tentang seorang wanita ya yang pernah dikunjungi oleh Nabi SAW. Tepatnya namanya Waraqah radhiyallahu anha. Beliau sudah sangat berumur. Nabi SAW pernah berkunjung di rumahnya. Kemudian ya, wa ja'ala laha muadzinan. Nabi SAW memerintahkan agar Waraqah memiliki seorang muadzin, yu'adzina laha, untuk azan untuk dia, ya, untuk wanita yang di rumahnya. Wa amaraha anta umma ahla dariha. Lalu memerintahkan agar Waraqah mengimami para wanita yang ada di rumahnya. Qala Abdurrahman fa ana ra'aitu muadzinuha syaikhan kabiran. Dan aku melihat sendiri bahwasanya muadzinnya Waraqah adalah seorang bapak yang sangat tua. Ya. Jadi maksudnya adalah bapak yang sudah tidak mampu menuju ke masjid. Dan dalam hal ini juga perlu kami tambahkan, kalau ibu-ibu mau sholat di rumah, boleh langsung sholat kalau sudah masuk waktu walaupun tidak azan, cukup dengan azan yang ada di sekitar kita. Atau kalau mau azan, maka yang azan laki-laki, kalau ada muazzinnya. Ya. Boleh laki-laki itu azan, ya, kemudian lalu ke masjid misalnya dia sholat, bisa saja. Atau orang yang sangat tua tidak memungkinkan dia ke masjid, boleh dia jadi muazzin. Atau paling simple, ibu nggak usah sholat, ya, nggak usah pakai azan atau muazzin, langsung saja sholat berjamaah di rumah. Nah ini gambaran tentang masalah ya sholat berjamaah tadi dari hadis ini. Terakhir kita tambahkan hadis kedua. Itu kan tadi mas hadis pertama ya tentang sholat berjamaah. Hadis kedua tadi tentang keutamaan sholat subuh dan isya berjamaah. Ya, karena tadi ada hadis kita sebutkan masalah itu ya. Hadis tadi yang masyhur yang tadi sudah kita bacakan. Sabda Nabi SAW, man sholal isya fi jamaah, siapa yang sholat isya berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, pahalanya sama dengan dia melaksanakan sholat tidak berhenti setengah malam. Ya, jadi seperti mulai dari isya sampai setengah malam. Misalnya kalau kita hitung satu malam itu ibu sekalian, misalnya dari mulai isya sampai subuh, contoh misal jam 8, misal jam 7 malam misalnya isya, subuh jam 5 misal contoh.
Berarti jam 7 sampai ke jam 5, ya kalau kita hitung itu kan 7 ke jam 12, 5 jam. Kemudian jam 12 ke jam 5, 5 jam, berarti 10 jam. Berarti dia seperti sholat 5 jam non-stop. Kalau dia sholat isya berjamaah. Jadi setengah malam. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sama dengan dia ya melaksanakan sholat semalam penuh. Riwayat lain berarti dia seperti menyempurnakan setengah yang tersisa. Hadits itu tadi diriwayatkan Imam Muslim ya. Ada hadits yang lain riwayat Tirmidzi. Kalau tadi kan hadits itu yang baru kita baca di buku kita ya. Sekarang kita tambahkan hadits lain. Riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man syahida al-isya'a fi jama'atin, kana lahu qiyamu nisfu lailah." Siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. "Wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'ah, kana lahu ka qiyami lailah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang sholat isya dan subuh, dua-duanya berjamaah di masjid, maka pahalanya sama dengan dia atau seperti dia sholat semalam suntuk. Dalam riwayat lain, hadits riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, "Walau ya'lamuna ma fil atamata was subhi la'atauhuma walau habwa." Andai saja orang-orang mengetahui besarnya pahala yang Allah janjikan di subuh dan isya, maka mereka niscaya akan mendatangi keduanya walaupun harus merangkak. Nah, ini tentang keutamaan khususnya subuh dan isya. Dan disebutkan dalam riwayat lain, memang dua sholat ini kenapa diberikan keutamaan yang lebih besar dibandingkan sholat lainnya, subuh dan isya, karena dua sholat ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya. Orang munafik itu kalau waktu isya mereka sudah tidur, ya, di zaman Nabi SAW, di masa sekarang mungkin mereka lebih lalai, banyak kegiatan yang lain, mereka tidak kerjakan isya, di waktu subuh juga mereka tidur. Oleh karena itu diberikan keutamaan lebih dalam masalah ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Laisa salatu athkalu alal munafiqina min salatil fajri wal isya." Ketahuilah tidak ada solat yang lebih berat bagi seorang yang munafik dibandingkan solat subuh dan solat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Dan kalau mereka mengetahui apa yang Allah janjikan di kedua solat itu, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Nah, hadits ini yang tadi, yang subbab yang kedua ya. Tadi subbab pertama kita bahas tentang keutamaan solat berjamaah dengan segala macam rinciannya. Sekarang kita masuk tentang rincian lebih dalam tentang keutamaan 5 waktu solat ya. Jadi dari 5 waktu solat ini yang paling afdal adalah subuh ya. Kalau dari hadits ini ya, subuh ya, kemudian isya, lalu asar, lalu duhur ya, lalu maghrib dan duhur. Karena memang hadits Nabi SAW tadi menyebutkan sholat isya dan subuh paling berat bagi orang munafik, plus lagi ya, kalau sholat ini memang seperti mengerjakan setengah malam kalau dikerjakan isyanya, kalau dikerjakan subuhnya berarti melengkapkan setengah tersisa. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya yang paling afdol adalah sholat asar. Dari 5 waktu sholat ini yang paling afdol adalah sholat asar. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta." Al-ayat. Jagalah sholat kalian ya, dan terutama sholat pertengahan. Pendapat ulama banyak tentang masalah sholat pertengahan, tapi yang paling kuat adalah mengatakan sholat asar. Maksudnya pertengahan. Subuh sama duhur dianggap seperti sholat pagi, maghrib dan isya sholat malam. Di waktu malam maksudnya. Jadi asar tengah-tengah. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ketinggalan sholat asar, maka seperti dia sudah kehilangan seluruh dunia dan apapun yang dia miliki. Maka pendapat kedua mengatakan lebih afdol sholat asar, lalu datang subuh dan isya, kemudian baru maghrib dan duhur. Tentu 5-5-nya ini semua adalah sholat wajib ya. Tetapi kalau kita mau lihat susunannya, maka yang paling afdol sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Ada pendapat yang mengatakan subuh dan isya, kemudian asar, kemudian baru maghrib dan duhur. Tapi ada yang mengatakan juga asar dulu, kemudian subuh dan isya, baru kemudian maghrib dan duhur. Tapi semua tetap punya keutamaan ya. Ini punya keutamaan. Dan sebab tadi kenapa
sholat isya dan sholat subuh lebih afdal karena paling berat bagi orang munafik. Sebagai tambahan juga informasi, perlu Bapak Ibu garis bawahi, dimakruhkan orang tidur selepas maghrib karena dikhawatirkan kehilangan isyanya. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam riwayat sangat membenci untuk tidur selepas maghrib. Tapi kalau selepas isya justru anjuran Nabi SAW tidur lebih cepat. Dan itu. Kecuali memang ada hal-hal darurat ya. Baru kita boleh melebihkan waktu kita selepas isya. Nah ini juga tambahan informasi tentunya. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.